Halo, selamat siang teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga Bitcoin di time frame H4 mulai masuk ke fase koreksi turun ya. Dari sebelumnya berada di fase tren naik. Harga bergerak naik dari level terendah di kisaran 89.300 naik sampai level tertinggi di kisaran 97.900. Kemudian harga terkoreksi turun sampai level terendah sementara di kisaran 91.800. Seperti yang sudah saya bahas di video hari Senin minggu lalu, tepatnya di tanggal 12 Januari, kecenderungan arah Bitcoin di time frame H4 mulai menunjukkan arah tren naik. Oleh karena itu, opsi buy di area demand minornya akan menjadi pilihan yang sangat menarik. Dan saya juga bilang buat teman-teman yang mau cari opsi sell juga bisa dilakukan pada area supply mayornya yang warna pink ini. Di video minggu lalu pada time frame 30 menit saya juga menggambar area demand minornya yang warna ungu ini. Dan saya bilang buat teman-teman yang mau cari entry buy di Bitcoin juga bisa di area demand minor yang warna ungu ini. Pada saat itu harga bergerak turun ke area demand minornya dan kemudian harga Bitcoin memantul naik bergerak sesuai arah trennya menuju area supply mayornya. Dan harga masih belum mampu untuk breakout area ini. Harga memantul di upper area supply dan turun kuat dari kisaran 97.400 turun sampai level terendah di kisaran 91.800. Ini artinya analisa dan mapping yang sudah kita buat di video minggu lalu masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa dan mapping tersebut di minggu lalu bisa mengakhiri tradingnya dengan profit ya. Nah, untuk kondisi sekarang, kalau kita lihat chart pada time frame H1, pergerakan harga Bitcoin sedang bergerak turun ya. Terlihat dari arah struktur market yang sudah mulai bearish dan sellers terlihat saat ini sedang dominan. Jika support sementara yang terbentuk di kisaran 91.800 bisa di breakout lagi, maka level support di kisaran 89.300 akan menjadi targetnya. Kondisi seperti ini tentu bisa kita manfaatkan untuk strategi mencari entry sell sedekat mungkin atau pada area supply atau level resistennya. Tentu dengan manajemen resiko yang ketat dengan menempatkan stop loss secara terukur apabila harga mulai mengalami breakout dari level resistance atau area supply terdekatnya. Namun, untuk analisa lengkap bagaimana arah trennya secara statistik dan di mana saja level-level detail krusial yang harus teman-teman perhatikan akan saya tunjukin nanti setelah ini ya. Jadi, jangan skip videonya. Nah, teman-teman, saya udah gambar untuk area supply dan demand areanya ya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, saya mau bahas dulu untuk kecenderungan arah di Bitcoin ini secara statistik ya, dengan menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Nah, buat teman-teman yang mau belajar menganalisa menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands seperti yang saya gunakan, saya udah buatin videonya ya. Untuk link videonya akan saya taruh di pojok kanan atas dari video ini atau linknya akan saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini. Sekarang kita lihat kecenderungan arah trennya di time frame H4. Jadi untuk melihat tren besarnya saya menggunakan moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru ini beserta dengan Bollinger Bands-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk kecenderungan arah trennya di time frame H4 yang tadinya awalnya tren naik kuat, sekarang sudah mulai melemah ya. Karena harga sudah mulai bermain di bawah moving average mingguannya dan sudah memasuki area normal BB bulanannya. Kemudian di time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya, saya menggunakan indikator moving average harian yang warna hijau dan moving average mingguan yang warna pink beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa arah tren menengahnya sudah mulai turun kuat ya teman-teman, karena harga bermain di bawah dari moving average harian dan mingguannya dan arah dari kedua moving average ini mengarah turun ya. Begitu juga bisa kita lihat dari bentuk Bollinger Bands mingguannya yang bentuknya sudah mulai memekar ya teman-teman. Kemudian di time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya, saya menggunakan moving average 8 jam yang warna orange dan moving average harian yang warna hijau beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat arah tren kecilnya sedang turun kuat ya teman-teman. Karena harga bermain di bawah moving average 8 jam dan moving average hariannya, kemudian Bollinger Bands hariannya mulai memekar ya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita simpulkan arah tren globalnya dari time frame 30 menit, H1 dan H4 bahwa arah tren kecil dan menengahnya ini sedang cenderung turun kuat.
Walaupun di time frame H4 arah trennya masih cenderung naik, tapi sudah mulai ada sedikit pelemahan. Dari sini bisa kita simpulin untuk strategi, kita mulai bisa mencari strategi entry sell ya teman-teman, sedekat mungkin level resistance-nya atau area supply minornya. Begitu juga karena arah tren di time frame H4 masih cenderung naik, kita juga masih bisa mencari entry buy sedekat mungkin dengan support level atau area demand minornya. Sekarang bisa teman-teman gambar dulu ya untuk supply area mayornya yang paling dekat itu ada di kisaran 96.100 sampai 97.900. Kemudian untuk area demand minor terdekatnya itu ada di kisaran 89.200 sampai 88.400. Kemudian area demand minor selanjutnya di kisaran 87.200 sampai 86.400. Nah, kemudian kalau saya turun ke time frame H1, teman-teman bisa menggambar garis level resistance berikut ya di kisaran 94.541, yang mana level resistance ini bisa kita jadikan pijakan untuk mencari entry sell-nya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau mencari entry sell atau short di Bitcoin, untuk area stop loss paling nggak teman-teman bisa letakkan di atas 97.900 ya. Atau kalau nanti harga break dari area supply mayor ini, maka buat teman-teman yang masih ada posisi short bisa di cut loss dulu ya. Dan buat teman-teman yang mau cari entry buy, memang sebaiknya sedekat mungkin atau di dalam area demand minor ini ya. Dan untuk stop loss entry buy paling nggak teman-teman letakkan di bawah dari area demand minor ini di kisaran 88.462. Nah, sekarang mari kita coba lihat big map-nya ya teman-teman di time frame daily. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, ini sebenarnya arah Bitcoin, struktur marketnya masih dalam fase bullish market ya. Maka kalau kita lihat struktur market ini, sebenarnya untuk opsi buy terbaik itu bisa kita lakukan juga sedekat mungkin dengan level support di kisaran 84.500 ya teman-teman. Begitu juga kalau kita lihat dari time frame weekly berikut, ini arah struktur marketnya sebenarnya juga masih naik ya. Dan level 84.531 ini bisa teman-teman gambar dan ini bisa dijadikan level support kuat mingguannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi di time frame daily ya. Kalau teman-teman lihat waktu harga Bitcoin turun dari 126.000 ke level terendah di kisaran 80.800. Kemudian harga Bitcoin setelah itu kan melakukan koreksi naik ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat Fibonacci-nya ya, yang sudah saya gambar dari high atas sampai low bawah ini. Nah, kenaikan harga Bitcoin kemarin ini masih terpantul ya di level Fibonacci 38,2% ya. Dan nanti kalau misalnya harga Bitcoin naik lagi bahkan sampai tembus level 38,2%, maka level selanjutnya yang perlu kita perhatikan yang pertama ada di level 100.300 dolar ya. Tentunya level ini bisa menjadi level psikologi pasar yang sangat kuat ya. Dan kalau level 100.000 dolar nanti bisa ditembus naik lagi, maka area yang perlu kita perhatikan ada di level Fibonacci 50% sampai 61,8% ya. Yang mana ini adalah area golden ratio dari Fibonacci ya. Untuk area ini bisa teman-teman gambar juga dari kisaran 103.300 sampai 108.700 ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk video analisa dan mapping Bitcoin untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman yang sedang trading di Bitcoin. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.